Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Aduh, masih kurang semangat nih. Ibu pengen lebih semangat lagi sebelum mulai pembelajaran hari ini. Boleh Ibu minta kalau misalkan Ibu nanya kabar kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi lebih semangat lagi ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, boleh dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mulai kita pelajaran lagi, maka berdoa dalam hati berdoa sesuai dengan masing-masing dan selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Nah, selanjutnya Ibu mau cek kehadiran anak-anak semua dulu nih. Kalau misalkan Ibu panggil nama kalian satu persatu, jangan jawab hadir Ibu, tapi kalian jawabnya dengan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Ngerti gak? Ngerti, Ibu. Satu kata aja ya. Harus beda-beda di setiap anak-anak. Jadi kalian harus berbeda-beda, oke? Oke. Yang pertama, Renanda Noveswari. Semangat, Ibu. Oke. Semoga semangatnya nyala ke teman-teman semua yang lain. Amin. Oke, selanjutnya Fali Haryani. Happy, Bu. Happy. Sama juga lebih semangat, happy. Oke. Lanjut, di sini ada Rafli Al-Ghifari. Semangat Ibu. Semangat juga. Gak boleh sama, Gak boleh Ibu. sama. Benar. Terima kasih Rena. Tadi kan Ibu udah ngasih peraturan tidak boleh sama. Oh iya, mari. Oke, diulang lagi kali. Rafli Al-Ghifari. Saya Ibu. Oke, gak apa-apa. Lanjut, di sini ada Halfitri Nurul Hidayah. Senang, Ibu. Senang juga. Beda bahasa aja ya. Tadi happy, ini senang gak apa-apa. Yang terakhir di sini ada Kemal. Bahagia sekali Bu. Alhamdulillah. Semoga semua perasaan kalian pada hari ini saling-saling kita semua semangat, senang dan bahagia ya. Oke. Amin, Ibu. Oke, lanjut. Setelah tadi cek kehadiran, kita Ibu mau tanya ke anak-anak pelajaran sebelumnya, pelajaran pertemuan kemarin apa? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Boleh? Saya Ibu. Iya, boleh. Apa tuh? Jadi pertemuan sebelumnya kita mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan piktogram Ibu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Kemal. Masih ingat ya, walaupun udah seminggu yang lalu tapi masih ingat keren. Iya. Nah, selanjutnya setelah kita pertemuan kemarin telah mempelajari cara penyajian data menggunakan tabel, kita hari ini akan mempelajari mengenai penyajian data berbentuk diagram batang. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran diagram batang, Ibu mau cek fokus kalian lagi nih. Nah, di sini Ibu ada tepuk namanya tepuk pagi, siang, malam. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Dan kalau Ibu bilang tepuk malam, kalian tepuk angin. Oke. Ya gitu, ngerti? Ngerti, Ibu. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, siang, pagi, malam. Ya, ketahuan nih di sini ada yang belum fokus nih kayaknya ya, Kemal. Oke, mungkin cukup. Lanjut, kita masuk ke pembelajarannya yaitu penyajian data berupa diagram batang. Oke, sebelumnya kalian ada yang pernah lihat diagram batang bentuknya gimana atau di mana itu kalian pernah lihat gak? Sepertinya saya pernah lihat Ibu. Di mana tuh? Di TV. Oh, di TV. Iya. Oke, benar. Ada lagi pernah lihat di mana? Saya pernah lihat di buku, Ibu. Di buku. Nah, oke. Nah, berarti kalian udah ada gambaran ya mengenai diagram batang itu seperti apa, dan kita hari ini akan
akan memperdalam lagi gimana sih apa aja yang ada di dalam diagram batang tersebut. Oke. Nah, Ibu mau tanya lagi, apa sih tujuannya kita atau kalian itu mempelajari diagram batang? Ada yang tahu? Buat apa sih kita tuh buat apa sih kita belajar diagram batang? Gunanya apa sih, Bu? Ada yang tahu nggak? Boleh. Mungkin bisa ini kali biar kelihatan mana yang titik tingginya, mana yang titik terendahnya. Iya, benar sekali. Ada lagi? Biar gampang lihatnya Ibu. Nah, iya, biar gampang lihat datanya ya udah nggak muat ya. Ya, benar sekali itu salah satu atau beberapa fungsi dari diagram batang. Nah, di sini kita bisa lihat Ibu udah kasih beberapa contoh diagram batang dalam kehidupan sehari atau yang ada di sekitar kita. Yang pertama data COVID-19. Nah, di sini ada grafik atau diagram batang kasus baru corona perharinya. Kan pas COVID-19 tuh perharinya banyak sekali data-data yang masuk orang-orang yang positif corona. Nah kan kalau misalkan kita lihat datanya secara manual atau bentuk tabel siapa aja masuk itu banyak sekali bikin mumet ya. Nggak tahu ininya kan kalau misalkan kita sajikan dalam bentuk diagram batang itu bisa lebih mudah dipahami atau dibaca secara cepat oleh banyak orang gitu. Di sini juga ada contohnya misalkan data penduduk daerah, jumlah penduduknya dari tahun ke tahun itu menurun atau meningkatnya bisa dilihat gitu. Dan yang ketiga juga di sini ada contoh tingkat pernikahan di Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat ya, angka pernikahan di Indonesia menurun dalam 5 tahun terakhir. Nah, kalau misalkan dalam bentuk diagram batang kan kita bisa tahu nih ya dari tahun ke tahunnya menurun. Aduh, kenapa ini sebabnya? Ataukah standar TikTok yang makin tinggi atau gimana tuh gitu kan? Iya, oke. Nah, contohnya tadi udah. Sebelum kita masuk lagi ke pembelajaran lebih dalam, kita mau cek kemampuan awal kalian dulu nih. Boleh dibuka HP-nya dan di-scan barcode di layar dan kalian jawab secara mandiri ya. Ibu. Tenang, ini nggak masuk penilaian kok. Ini cuma buat Ibu mengukur kemampuan awal kalian aja, oke? Ibu. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dan fungsi diagram batang. Ada juga mengidentifikasi komponen-komponen atau bagian-bagian apa aja sih yang ada di dalam diagram batang, baik judul, skala, dan lain sebagainya. Terus juga kita nanti akan menyajikan data bersama, mengumpulkan data, dan membuatnya ke dalam bentuk diagram batang dengan benar. Nah, langsung saja di sini Ibu menampilkan data makanan favorit siswa kelas 7. Di sini kalau misalkan kalian lihat datanya dengan kayak gini, tahu gak mana yang lebih banyak makanan yang disukai oleh siswa dan mana yang lebih sedikit? Enggak Ibu. Susah ya? Susah Susah Ibu. dibuktikan. Iya, makanya itu kita harus mempelajari diagram batang. Nah, setelah kita jumlahkan tadi yang suka bakso ada 7, nasi goreng 5, dan kita ubah menjadi diagram batang seperti ini. Jadi kelihatan kan mana yang lebih banyak, makanan apa yang lebih banyak disukai oleh siswa? Bakso. Bakso Ibu, bakso. Terus yang paling dikit? Ayam sama geprek. ayam geprek. Iya. Jadi lebih mudah dipahami ya. Nah, di sini kita lanjut akan mengenal komponen-komponen atau bagian-bagian apa aja sih yang ada di dalam diagram batang itu. Nah, yang pertama yang paling atas judul itu makanan kesukaan siswa kelas 7 itu namanya judul dari diagram batang itu sendiri. Kemudian yang warna-warni itu apa? Yang warna-warni yang ada yang tinggi ada yang pendek. Batangnya ya. Batang datanya yang menunjukkan banyaknya siswa yang menyukai setiap jenis makanannya. Kemudian yang ini nih, apa namanya? Sumbu horizontal atau sumbu yang mendatar itu yang menunjukkan jenis-jenis makanannya yang disukai. Kemudian yang sumbu vertikal, yang sumbu yang tegak itu menunjukkan jumlah siswanya. Kemudian yang angka-angka itu adalah skala atau angka pada sumbu vertikal yang
dari makanan-makanan tersebut. Oke. Sampai sini sudah dipahami teman-teman? Paham Ibu. Oke. Oke, setelah tadi kita tahu, Ibu mau minta satu orang untuk maju ke depan untuk membantu Ibu membuat diagram batang bersama. Ada yang mau? Saya Ibu. Boleh Faliha. Beri semangat buat Sof Faliha dong. Oke. Di sini kan tadi udah ada makanan kesukaan ya. Coba sekarang hobi deh. Hobi jangan lebih warna kesukaan aja, warna kesukaan kelas ini deh. Yang pertama kita mengumpulkan data dulu ya. Oke, mengumpulkan data dulu. Misalkan ini anak-anak yang lain boleh diperhatikan ya. Misalkan ibu nanya siapa yang suka warna biru, angkat tangan. Kalau misalkan ibu siapa yang warna merah, angkat tangan juga yang kalian suka. Oke? Oke Ibu. Oke. Langsung buat tabelnya aja seperti ini. Ya. Tapi kita warna ya. Coba ibu tanya, siapa yang suka warna biru, angkat tangan. Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak, ada 9 itu yang suka biru. Lanjut, ibu tanya lagi warna apa ya? Warna merah. Siapa yang suka warna merah? Saya, Ibu. 1, 2, 3, 4, 10 lebih banyak lagi yang suka warna merah, ibu. Lanjut, teman-teman, warna kuning. Siapa yang suka warna kuning? Saya, Ibu. Kayaknya lebih sedikit deh. 1, 2, 3 doang. 3 doang. Lanjut, warna hijau. 1, 2, lebih sedikit lagi. Cuma 2, iya. Boleh. Setelah kita mendapatkan atau mengumpulkan datanya, kita lanjut membuat diagram batangnya. Yang pertama apa Faliha? Warna biru. Iya, judulnya dulu boleh ditulis di atasnya. Warna favorit atau warna kesukaan siswa. Oke, lanjut di situ ada warna biru yang paling banyak berarti iya, skalanya 9. Lanjut warna merah lebih banyak lagi. Nah, untuk warna kuning ada 3, lebih sedikit. Oke, terima kasih buat Faliha. Nah, setelah kita membuat diagram batang bersama, mengumpulkan data sampai membuat diagramnya, kita sudah bisa ya. Selanjutnya Ibu memberikan LKPD kepada kalian dan dikerjakan secara berkelompok ya. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan. Ibu. Ya, boleh. Ini tuh kenapa sih? Oke, boleh? Ada yang udah selesai? Boleh? Sudah Ibu. Oke, silakan maju. Oke teman-teman, saya di sini mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasil LKPD. Itu data yang kami dapatkan yaitu ada hobi permainan sepak bola, membaca, menggambar, bermain game. Terus setelah dihitung data tersebut kami sajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram yang kami buat itu untuk hobi bermain game itu yang paling banyak disukain, sedangkan untuk yang paling sedikit itu ada menggambar. Nah, dari diagram batang data jadi lebih mudah dibaca dan dibandingkan. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus ya, jawabannya juga udah tepat sekali. Oke, lanjut kita di sini. Kalian boleh sekali lagi scan barcode di sini. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Dan dijawab sejujur-jujurnya. Oke, silakan. Oke, cukup. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Kesimpulannya, jadi diagram batang merupakan salah satu bentuk penyajian data yang menggunakan batang-batang untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi suatu data. Kemudian diagram batang membantu kita membaca, membandingkan, dan memahami data dengan lebih mudah dan jelas. Mungkin cukup untuk hari ini kita telah belajar diagram batang. Terima kasih dari Ibu dan boleh ditutup oleh doa dari kelas. Setelah belajar ini, mari kita berdoa baik dari yang telah disampaikan Tuhan
Berarti dimati dimati. Selesai.